Mugi tansah dipun paringi slamet. Sejak lahir, Jenderal Sudirman tidak hidup dengan kedua orang tua kandungnya. Beliau hidup dengan saudara dari ibunya. Sejak kecil, beliau dididik dengan sangat baik oleh orang tua angkatnya. Dan dia pun sekolah hingga menjadi seorang yang cerdas. Dari beliau kecil hingga berumur 18 tahun, Jenderal Sudirman tidak pernah diberitahu siapa orang tua kandungnya. Yang beliau tahu hanyalah ayahnya bernama Cokro Sunaryo dan ibunya bernama Tarsim. Itulah nama orang tua angkatnya. Setelah di usia 18 tahun, dia pun baru mengetahui fakta ini. Dan Jenderal Sudirman diperkenankan untuk hidup lagi bersama keluarga kandungnya. Meskipun pada akhirnya beliau lebih aktif dalam belajar setelah sang ayah kandungnya meninggal dunia. Jadi, Jenderal Sudirman lahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayah beliau bernama Karsid Kartawiraji yang merupakan seorang pekerja di pabrik gula di daerah Kalibagor, Banyumas. Dan ibunya bernama Sim yang merupakan keturunan Wedang Rembang yang mana pada saat itu kedua orang tuanya tinggal di rumah saudara si Ibu Sudirman yang bernama Ibu Tarsim tadi. Ibu Tarsim ini memiliki suami seorang camat yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Dan pada akhir tahun 1916, saat 11 bulan setelah Jenderal Sudirman lahir, Raden Cokro Sunaryo pensiun sebagai camat dan membawa keluarganya ke Manggisan Cilacap. Disitulah baru Jenderal Sudirman ini diadopsi olehnya dan dibawa juga pindah ke Cilacap. Dan di tempat inilah Jenderal Sudirman tumbuh besar. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa Jenderal Sudirman diberi gelar Raden. Karena memang gelar Raden tersebut diberikan oleh pamannya yang seorang priai kepada Jenderal Sudirman. Dan karena pamannya ini telah menganggap Sudirman sebagai anak kandungnya, makanya gelar Raden pun diberikan di nama Jenderal Sudirman. Bersama dengan pamannya, Jenderal Sudirman pun dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan. Tidak hanya itu saja, beliau juga diajarkan tentang etika dan juga tata krama seorang priai. Selain itu, beliau juga diajarkan tentang pentingnya etos kerja dan kesederhanaan dari seorang rakyat jelata. Untuk masalah pendidikan keagamaan, Jenderal Sudirman mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Hajar Kohar. Dan semakin hari, Jenderal Sudirman pun semakin menjadi seorang yang taat beragama dan selalu sholat tepat waktu. Bahkan sejak kecil, beliau sudah dipercaya untuk mengumandangkan azan dan juga iqomah. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan Hollands Inland School atau HIS di Cilacap, sekolah setingkat SD khusus untuk pribumi yang dianggap elit. Setelah HIS, Sudirman masuk sekolah menengah taman siswa, namun kemudian pindah ke Quake School atau Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo. Disinilah jiwa kepemimpinan dan nasionalismenya mulai tumbuh. Ia aktif dalam kegiatan kepramukaan dan organisasi Muhammadiyah, termasuk sebagai pengajar agama dan pembindang pemuda. Pendidikan yang ia terima sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan pengabdian kepada rakyat. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikannya di Quake School karena alasan ekonomi dan politik, Sudirman tetap aktif dalam pendidikan nonformal dan organisasi pemuda. Pada saat Perang Dunia Kedua dimulai dengan Jepang yang menduduki beberapa negara di Eropa dan Asia termasuk Indonesia, yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Untuk melawan Jepang, pemerintah Belanda mengubah pendekatan mereka dan mulai mengajarkan rakyat tentang pertahanan diri, termasuk menghadapi serangan udara. Jenderal Sudirman menjadi sosok terkemuka di masyarakat dan memimpin tim persiapan serangan udara, serta mendirikan pos pemantau di berbagai daerah. Setelah Jepang menduduki Hindia pada tahun 1942, banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Bahkan di Cilacap, sekolah tempat Jenderal Sudirman mengajar juga sudah ditutup karena dijadikan sebagai pos militer.
Namun, perjuangan Jenderal Sudirman untuk sekolahnya tidak sampai situ saja, di mana setelah Jenderal Sudirman sudah berhasil meyakinkan penjajah Jepang untuk membuka kembali sekolah, beliau tetap memperjuangkan tempat anak-anak di sana bisa belajar. Lalu, ia menjabat sebagai perwakilan Dewan Karasidenan Jepang selama 1 tahun. Pada tahun 1944, ia bergabung dengan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air yang didirikan oleh Jepang dan dilatih di Bogor. Jenderal Sudirman ditugaskan sebagai Komandan Peta setelah menyelesaikan pelatihan di Batalion Kroya Banyumas. Dengan keberaniannya, ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta untuk bertemu dengan Bung Karno. Setelah bertemu dengan Bung Karno, Presiden Soekarno pun memerintahkan Jenderal Sudirman untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di Jakarta pada saat itu. Namun, ia memilih untuk memimpin pasukan di Kroya. Jenderal Sudirman kemudian diangkat sebagai Panglima Besar Divisi 5 Banyumas dan akhirnya menjadi Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia yang termuda. Saat agresi militer Belanda kedua terjadi, Jenderal Sudirman mengalami sakit parah akibat penyakit TBC dan diminta untuk tetap di kota untuk perawatan. Meski dalam kondisi lemah, Jenderal Sudirman tetap memimpin pasukannya dalam perjuangan. Ia berpindah antara hutan ke hutan dan gunung ke gunung selama 7 bulan, meski semakin lemah tubuhnya. Akibat kesehatan yang terus menurun, ia terpaksa harus mundur dari medan perang. Tetapi pemikirannya tetap menjadi sumber inspirasi. Setelah menjalani perawatan di Magelang, Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950. Pemakamannya di Taman Pahlawan Semaki, Yogyakarta, diiringi penghormatan besar, dan ia dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia.